Halo semua, kali ini kita akan membahas topik, ketika Toba berubah menjadi Batak, dari tulisan, Amang Edward Simanungkalit, cendekiawan dan penggiat budaya etnis atau suku Toba yang bersumber langsung dari blog beliau, sopopanisioan.blogspot.com. Untuk lebih lengkap, silahkan teman-teman berkunjung ke blog beliau. Sebelum memulai, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Amang Edward Simanungkalit yang telah mengizinkan saya mempublis tulisan beliau ini. Ketika Toba berubah menjadi Batak, orang Toba berdiam di Toba Nasae. Sejak kecil, penulis memahami diri sendiri sebagai Halak Toba atau orang Toba pada paruh kedua tahun 1960-an. Itu yang penulis ketahui dari para orang tua di lingkungan penulis di saat berada di Kabupaten Dairi. Para orang tua sering berkata, "Anggo adat ni hita, Halak Toba, asing do adat natu adat ni dongan papak manang dongan karo," yaitu, kalau adat kita, orang Toba, berbeda dengan adat dari saudara kita, papak maupun karo. Begitu kira-kira disampaikan, sehingga terlihat kontras antara orang Toba dengan orang papak maupun orang karo, yang jelas memberikan pengenalan diri bahwa diri penulis adalah Halak Toba atau orang Toba. Demikian juga, ketika penulis berada di daerah Karo, maka ketika menyebut marga penulis, maka orang Karo menyebut penulis, "Oh, Kalak Teba." Begitu juga orang papak menyebut penulis, Kalak Teba. Kata kedua ini artinya, Halak Toba, atau orang Toba. Jadi, penulisnya adalah Halak Toba atau orang Toba. Ketika ada orang dari Sidikalang mau ke bekas daerah Tapanuli Utara dulu sebelum pemekaran atau Taput Lama, maka ditanyakan mereka mau kemana, maka penjelasannya, Naengtu Toba, yaitu, mau ke Toba, dan dilanjutkan penjelasannya di mana Tobanya itu, yaitu, Pangururan, Dolok Sanggul, Lintong Nihuta, Siborong-borong, Tarutung, Balige, Porsea, Lagu Boti, dan lain-lain. Demikian juga, ketika mereka kembali dari daerah-daerah tersebut, maka mereka berkata, dari Toba. Bus-bus umum pun yang mau ke daerah-daerah tadi akan berkeliling kota memanggil para penumpangnya dengan berkata, Toba, Toba, Toba. Baru-baru ini pada bulan Juni tahun 2015 lalu, ketika melintas di depan stasiun Bas Sitra, mereka memanggil, Toba, Toba, Toba. Pada saat itu penulis sengaja bertanya kepada mereka apa yang mereka maksudkan dengan kata, Toba, itu. Mereka menjawab, Samosir, Dolok Sanggul, Lintong Nihuta, Siborong-borong, Tarutung, Balige, Porsea, Lagu Boti, dan lain-lain. Jadi, yang mereka maksudkan dengan kata, Toba, atau Tano Toba, itu adalah bekas wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dulu, sebelum dimekarkan atau Taput Lama. Stempel Raja Singamangaraja ke-12 berbunyi, Maharaja di Negeri Toba. Stempel ini berbunyi, Negeri Toba, bukan Negeri Batak. Di dalam buku, Sejarah Raja-Raja Barus, 2 naskah dari Barus, lihat Drakart, 1988 pada naskah, Sarakata Surat Catra asal keturunan Raja dalam Negeri Barus ditulis dengan kata-kata sebagai berikut. Bermula dihikayatkan suatu Raja dalam Negeri Toba, Silasilahi atau Silalahi. Lua, Baligi atau Luat Balige. Kampung Parsoluhan, Suku Pohan. Terjemahan manuskrip kuno ini meriwayatkan tentang Alang Pardosi, yang mendirikan dinasti Pardosi di Barus. Mereka menggunakan kata, Negeri Toba, atau Tano Toba, bukan, Negeri Batak, atau Tano Batak. Demikian juga, Sitor Situmorang di dalam bukunya, Toba Nasae, 2009, menjelaskan soal kata, Toba Nasae, itu dengan memaksudkan, Negeri Toba, yang meliputi, Toba Humbang, Toba Samosir, Toba Holbung, dan Toba Silindung. Ini yang dikenal pada tahun 1970-an dan sebelumnya. Selain itu berkaitan dengan kata, Toba, ini, maka ada lagi Hata Toba, Marende Toba, Boru Toba, Lompa-lompa ni Halak Toba, Adat Toba, Ulos Toba, dan lain-lain. Demikian banyaknya dulu kata yang memakai kata, Toba, sehingga penulis memandang dirinya sendiri sebagai orang Toba. Orang Toba berdiam di sekitar danau yang disebut Tao Toba. Demikian juga beberapa orang yang penulis tanyai yang pada masa kecil dan remajanya di Samosir dan di Humbang Hasundutan pada tahun 1960-an, bahwa mereka pun menyebut dirinya dulu di sana sebagai Halak Toba, atau orang Toba juga. Memang di masa itu ada kata, Batak, yang jarang dipergunakan, karena itu hanyalah wadah persatuan 5 etnis, yaitu, Batak Toba, Batak Papak, Batak Karo, Batak Simalungun, dan Batak Mandailing. Penulis tidak tahu kenapa disebut Batak, dan itu tidak terasa merupakan bagian diri penulis,
karena di dalam perbincangan sehari-hari, maka sebagai orang Toba itulah yang merupakan pengenalan diri penulis. Penulis merasakan dan menghayati diri sebagai orang Toba yang begitu kuat tertanam dalam diri penulis. Begitulah penulis memandang diri sendiri selama berada di Sidikalang hingga sampai tamat sekolah dari SMA. Kemudian hari setelah bertemu dengan berbagai literatur ketika kuliah di Jakarta, maka di dalam buku-buku tersebut dipergunakan istilah Batak dan Batak Toba. Buku-buku yang ditulis oleh berbagai penulis ini mempengaruhi diri penulis. Di paruh kedua tahun 1980-an hal itu semakin banyak dipergunakan yang dari Toba menjadi Batak Toba. Bahkan kemudian hari bukan hanya Toba itu adalah Batak, tetapi Batak itu adalah Toba. Sehingga, penulis menemukan ada orang yang menyebut bekas Tapanuli Utara dulu menjadi Batak Humbang, Batak Silindung, Batak Toba, dan Batak Samosir. Kemudian mulailah muncul kata, Anggohita halak Batak on Singdo Tunasida halak Karo, halak Papak, Manang halak Simalungun Pei, yaitu, kalau kita, orang Batak, ini berbeda dengan orang Karo, orang Papak, maupun orang Simalungun. Sedang orang Simalungun, Papak, dan Karo menyebut orang Toba dengan sebutan, orang Batak. Akhirnya, halak Toba atau orang Toba berubah menjadi halak Batak orang Batak. Seiring dengan pemekaran Kabupaten Tapanuli Utara, maka terbentuklah Kabupaten Toba Samosir atau Tobasa, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Samosir. Belakangan ini yang tadinya disebut Toba Holbung secara perlahan-lahan berubah menjadi Toba dan kata Holbungnya pun mulai hilang. Melihat telah terjadinya pergeseran seperti yang penulis uraikan di atas tadi, maka penulis mencoba kembali kepada apa yang dulu penulis hayati sebagai penulis diri. Itulah sebabnya, penulis menggunakan kata Toba dan orang Toba, kembali seperti dulu ketika masih kanak-kanak. Sebelum penulis membahas berbagai hal, maka penulis terlebih dahulu memilih penggunaan istilah orang Toba untuk mengidentifikasi orang-orang atau masyarakat yang berasal dari kawasan Humbang, Silindung, Toba Holbung, dan Samosir. Jadi Toba Nasae, yang dalam bahasa Melayu disebut negeri Toba, merupakan daerah yang didiami halak Toba atau orang Toba, meliputi Humbang, Samosir, Toba Holbung, dan Silindung. Sedang selanjutnya terjadi perubahan dan ini akan diungkapkan lebih jauh. Toba dikonstruksi menjadi Batak. Dalam pembahasan ini, saya mempersingkat tulisan Amang Edward Simanungkalit, agar teman-teman langsung mendapat inti dari tulisan beliau yang bersumber dari beberapa referensi. 1. Franz Junghun, 1847 dalam Die Batalander mencatat, orang Toba menyebut diri mereka, halak Toba, dan tidak mengenal istilah Batak. 2. Lance Castle, dalam bukunya, Kehidupan Politik Sebuah Kresidenan Tapanuli tahun 1915 sampai tahun 1940, Desertasi PhD, 1972, halaman 138. Mengemukakan bahwa sebutan Batak itu bermula dari stereotipe orang-orang Melayu Muslim di Sumatera Timur terhadap orang Batak, sedangkan konotasi yang terkandung dalam sebutan Batak ialah jelek, kasar, jorok, dan bodoh. 3. Lothar Schreiner, dalam bukunya Adat dan Injil, Perjumpaan Adat dengan Iman Kristen di Tanah Batak, 1999, halaman 11 menulis, sebutan Batak maupun daerah Batak barulah muncul setelah pengkristenan. 4. Dr. Daniel Peret dalam Kolonialisme dan Etnisitas, Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut, tahun 2010. Mengenai istilah Batak ini, Daniel Peret memandangnya sebagai ciptaan penjajah berdasarkan rujukan teks Belanda dan melihat istilah Batak berkonotasi merendahkan sebagai sebutan orang luar bagi orang pedalaman yang beradat kasar. 5. Profesor Dr. Uli Kosok menyebutkan bahwa Batak bukan bangsa dan juga bukan suku atau etnis melainkan sebuah istilah untuk pengelompokan agar memudahkan dalam pengkajiannya. Kata beliau juga, masalahnya istilah Batak sudah dicaplok oleh masyarakat Toba dan menjadikannya sebagai identitas mereka. Artinya, menurutnya, otomatis Mandailing, Karo, Simalungun, dan Papa bukanlah menjadi Batak. Tanggal 9 November tahun 2014, dari fanpage Profesor Dr. Uli Kosok. Dulu istilah Batak konotasinya teramat jelek dan hanya dipakai oleh orang luar Melayu, Aceh, Minang, dan tidak pernah dipakai oleh orang Batak sendiri. Jerman dan Belanda yang mempopulerkan istilah Batak dan lama-kelamaan konotasi jelek pun hilang. Agustus tahun 2015, fanpage Profesor Dr. Uli Kosok.
Uli Kozok juga sebelumnya telah mengungkapkan, dengan menggunakan data primer, bahwa misionaris Jerman berperan atas masuknya Belanda ke negeri Toba dalam bukunya, Utusan Damai di Kemelut Perang, 2009. 6. Dr. Iwan Azhari, sejarawan dari Unimed, dalam tulisannya berjudul, Konstruksi Batak dan Tapanuli di dalam Ruang Administratif di Sumatera Utara sejak abad 19 tahun 2011. Mengemukakan bahwa kata Batak awalnya diambil para musafir yang menjelajah ke Sumatera dari para penduduk pesisir untuk menyebut kelompok etnik yang berada di pegunungan dengan nama Bata. Tapi nama yang diberikan penduduk pesisir ini berkonotasi negatif, bahkan cenderung menghina untuk menyebut penduduk pegunungan itu sebagai kurang beradab, liar, dan tinggal di hutan. 7. Antropolog Universitas Negeri Medan atau Unimed Dr. Eron L. Damanik MSI menyatakan bahwa etnik Karo, Simalungun, Mandailing, Papak, Angkola, dan Toba bukanlah bagian dari Batak. Menurut Eron, penyebutan Batak dan Melayu diciptakan pengelana asing pada abad ke-14 untuk membedakan kelompok masyarakat yang hidup di gunung dan di pesisir. Kelompok pesisir disebut Melayu, karena mereka cenderung beragama Islam, dan kelompok di pegunungan adalah Batak, karena ketika mereka menyembah berhala, atau pagan, belum memiliki agama. Ini adalah konsep yang muncul setelah adanya konsep Melayu. Batak ini adalah konsep yang muncul setelah eksisnya suku Melayu, ucap Eron, seperti kami lansir dari Tagarit. Melayu dan Batak, menurut Eron adalah konsep geografis untuk membedakan populasi antara orang yang sudah beragama Islam dan masih menganut agama pagan, penyembah berhala, atau leluhur yaitu agama asli. 8. Ensiklopedia Britannica, istilah Batak kemungkinan besar diciptakan selama masa prakolonial oleh pihak luar, misalnya Melayu, dan kemudian diadopsi oleh orang Eropa. Kelompok-kelompok yang termasuk ke dalamnya, yaitu Toba, Karo, Papak, Simalungun, Mandailing, dan Angkola. 9. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata Batak adalah petualang, pengembara. Kata kerja membatak artinya 1. Bertualang, melanglang dan mengembara. 2. Badai, menyamun dan merampas. Sedang kata sifat pembatak artinya mengantuk dan penyamun. Demikian pengertian yang berhubungan dengan kata Batak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teman-teman juga bisa membaca tulisan dari Eporus HKBP yaitu 1. Nommensen, LI, 1864. Berite aus der Batak Mission. 2. Warneck, J. 1909. Die Religion der Batak. Baik Eporus pertama dan Eporus kedua HKBP, Nommensen dan Warneck, adalah tokoh yang mempopulerkan istilah Batak menjadi etnisitas bagi etnis Toba yang terdiri dari Toba Silindung, Toba Holbung, Toba Humbang, dan Toba Samosir, saat RMG mendirikan HKBP di tahun 1861. Hal tersebut juga sejalan dengan pembuatan Tarombo si Raja Batak dengan mitologi leluhur tunggal meniru cerita dalam Alkitab mengenai Adam. W.M. Hutagalung mengkonstruksi si Raja Batak tahun 1926 dalam rangka sayembara Van Holenhoven, demikian pula jemaat HKBP mengenal Tarombo si Raja Batak versi dari Warneck, Eporus kedua HKBP. Dari semua penjelasan Amang Edward Simanungkalit di atas, kita sudah ketahui bersama, istilah Batak memang sengaja dijadikan etnisitas oleh RMG melalui berdirinya HKBP tahun 1861 dan pembuatan Tarombo si Raja Batak. Serta andil pemerintah kolonial Belanda dengan berdirinya Afdeling Bataklanden di Residen Tapanuli. Itu sebabnya, timbul kesadaran baru dari semua penggiat budaya di Sumatera Utara untuk meluruskan istilah ini agar jangan dijadikan identitas etnis, baik bagi etnis Karo, etnis Simalungun, etnis Papak, etnis Toba, etnis Mandailing dan etnis Angkola. Tulisan-tulisan sarjana Eropa yang selalu menarik leluhur semua etnis berasal dari Cianjur mula-mula, Samosir melalui pembuatan Tarombo sepihak telah dibantah sendiri oleh sarjana Eropa modern yang dijelaskan Amang Edward Simanungkalit di atas. Semoga bermanfaat.